Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan pertama mata kuliah kecerdasan buatan ya. Jadi hari ini saya jelaskan sedikit. Seperti biasa, sebelum memulai perkuliahan, silakan berdoa dulu. Dan juga saya sudah sharing ya beberapa materi dan juga silabus dan kontrak kuliah di e-learning. Oke. Nah, untuk kontrak kuliah seperti biasa, di mana eh, mata kuliah kecerdasan buatan ini membahas ya tentang kecerdasan buatan, konsep dasarnya, kemudian algoritma-algoritma yang ada di kecerdasan buatan. Nanti kita lihat di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian kalau aturan-aturan yang lain seperti nilai ini bawaan dari fakultas ya, saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi. Kemudian untuk absensi, nah tetap seperti perkuliahan yang biasa ya, 75% ini harus hadir. Jadi supaya aman untuk mengikuti UTS dan juga UASnya. Untuk nilai ini sudah menjadi aturan dari fakultas. Nah, masalah tata tertib perkuliahan saya rasa ini bebas saja ya karena kita juga daring. Jadi saya biasanya buka absen itu selama dari awal pertemuan jam kuliahnya sampai dengan akhir perkuliahan. Kemudian paling saya share bahan, kemudian mungkin kalau ada tugas atau mungkin nanti ada Zoom, tapi saya lihat dulu nanti bagaimana kondisi waktunya. Jadi tidak masalah ya tentang masalah waktu perkuliahannya. Oke. Kemudian selain kontrak kuliah ada silabus ya, silabus perkuliahan. Ini juga sudah saya share di e-learning, nanti dapat dilihat apa-apa saja materi-materi yang dibahas. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini ada beberapa referensi yang mungkin bisa kalian cari untuk memahami lebih dalam tentang kecerdasan buatan. Oke. Nah, untuk materi saya menggunakan e-book ya. Saya menggunakan e-book kecerdasan buatan yang ditulis dari ini Victor Amrizal dan Kurotul Kaini. Ini buku pertama yang kita gunakan ya di tahun 2013 diterbitkan oleh Halaman Muka Publishing. Kemudian ada buku kedua ini dari tim dari Hendra Jaya, Sabra, Ma'ruf Idris, Yasir, Ilham, dan Ansari Soleh Ahmad. Oke. Ini buku kedua yang menjadi buku pegangan kita untuk belajar kecerdasan buatan. Ya. Saya langsung aja ke daftar isi dari buku ini ya. Kira-kira yang akan kita pelajari di satu semester ini kurang lebih secara garis besarnya ini ada pendahuluan ya yang berisi nanti sejarah kecerdasan buatan, revolusi pengolahan data, awal kemudian bagaimana komputer dapat berpikir dan seterusnya. Kemudian juga ada sistem pakar, kemudian ada natural language processing atau NLP, kemudian ada speech recognition, kemudian computer vision, kemudian fuzzy logic, robotik, dan sistem sensor, tabu search, algoritma koloni, N-koloni ya, ini algoritma N-koloni, algoritma imun, dan algoritma genetika. Dan masih ada jaringan syaraf tiruan dan juga DSS ya, Decision Support System. Nah, sama juga seperti di buku yang ini. Tapi ini lebih ke jaringan syaraf tiruan ya. Ini pertamanya tetap tentang AI.
Kemudian selanjutnya ada jaringan syaraf tiruan, perseptron, Hopfield, metode propagasi balik, kemudian aplikasi jaringan syaraf tiruan, kemudian penelitian-penelitian, nanti kita bisa lihat. Nah, logika fuzzy, algoritma genetik. Ya, nah, ini kira-kira yang mana nanti kita bisa mencapai di satu semester. Saya rasa kita coba saja upayakan secara optimal ya. Nah, kemudian sejarah kecerdasan buatan ini nanti dapat dibaca sendiri ya. Karena sebenarnya ini sudah lengkap di app ini. Nanti bisa dilihat. Coba kita pahami dulu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa ilmuwan memang dari beberapa sejarah kecerdasan buatan yang tertulis di sini. Dan ini sebenarnya sudah sangat lama dari awal 1956 ya. Ini sudah berkembang sampai dengan sekarang. Nah, kemudian ini juga ada beberapa definisi kecerdasan buatan menurut beberapa pakar AI. Ya. Salah satunya intinya kecerdasan itu studi yang mempelajari tentang cara menirukan atau menerangkan perilaku cerdas dalam bentuk proses komputasi. Kecerdasan ini memang biasanya kecerdasan yang sifatnya meniru kecerdasan manusia. Kemudian revolusi pengolahan data oleh komputer ya, di mana juga dari zaman dulu proses pengolahan data ini sangat sederhana, tapi sekarang sudah menjadi lebih kompleks ya. Nah, ini hubungan antar pengolahan data, informasi dan pengetahuan. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini teknik yang membuat komputer mampu mengolah pengetahuan dinamakan dengan teknik kecerdasan buatan. Nah, kemudian apakah komputer dapat berpikir? Nah, ini kita lihat dulu. Nah, ini bagian low dan bagian high ya. Manusia itu beradanya di sini, berarti memang dia kecerdasannya itu sudah tingkat yang tinggi. Ya, AI komputer ini di tengah-tengah. Nah, di mana di sini ada sampel logic. Ya. Jadi ada logika, kemudian ada bantuan komputer yang mana nanti akan dapat meniru kecerdasan manusia. Kira-kira seperti itu kalau saya menerangkan bagaimana cara komputer itu berpikir ya. Jadi berpikirnya itu meniru pemikiran manusia. Makanya dia judulnya kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan yang dibuat oleh manusia dengan meniru cara kerja dan fungsi otak manusia. Kemudian ini nanti dapat dibaca lebih lanjut. Nah, ini ada ahli yang terkenal namanya Alan Turing. Alan Turing ini dulu berkecimpung dalam bidang perhitungan ya atau computability. Nah, kemudian dia melakukan percobaan dengan imitasi permainan atau pseudo game. Ya, kemudian juga di sini kita lihat lagi sejarah berikutnya. Nah, AI itu juga tergantung pada perkembangan teknologi perangkat keras ya. Jadi seperti laptop dan PC yang dulu masih Pentium berapa, sekarang sudah Pentium berapa. Nah, ini juga mempengaruhi dalam pembuatan sistem AI nantinya.
saya coba ringkaskan saja. Nah, ini kedudukan ilmu kecerdasan buatan. Jadi, computer science ini intinya, kemudian ini terbagi menjadi software engineering, operating system, information system engineering, information technology engineering, networking, dan internet technology. Kemudian ada artificial intelligence. Nah, ini terbagi menjadi expert, fuzzy logic, neural network, natural language, dan robotic. Nah, inilah yang akan dipelajari di AI ya, atau di kecerdasan buatan. Oke. Nah, kemudian kecerdasan buatan ini juga ada prinsip-prinsip teoretikal dan terapan, di mana ada keterlibatan struktur data nanti di dalamnya, kemudian ada algoritma, dan juga teknik-teknik bahasa pemrograman yang dapat dipakai dalam implementasi. Nah, kemudian kecerdasan buatan ini juga yang paling utamanya adalah pengetahuan ya, atau knowledge. Jadi di sini ada subjek yang melakukan pelatihan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang berulang sehingga menimbulkan pengalaman, dan subjek itu dapat belajar atau berlatih. Nah, inilah namanya di mana poin terpenting kecerdasan buatan ini, subjek itu memiliki pengetahuan, ya. Nah, kemudian di sini bagian utama yang dibutuhkan untuk aplikasi kecerdasan buatan. Jadi ada dua, ada basis pengetahuan namanya knowledge base, dan juga motor inferensi atau inference engine. Nah, di sini juga pengetahuan ini nanti akan diolah, kemudian bagaimana caranya supaya dapat lebih mudah dimengerti atau dipahami, dan yang akhirnya nanti akan digunakan untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Nah, inilah inti dari kecerdasan buatan ya, konsepnya. Nah, jadi ini kita lihat di gambar 1.4 ini. Jadi ini ada input ya. Input ini bisa questions, berarti pertanyaan, atau problems ya, ada masalah atau kasus ya. Kemudian ada juga di sini komputer ya. Di tengah-tengah ini ada komputer. Jadi di komputer ini ada dua komponen, ada knowledge base sama inferencing capability. Nah, nanti outputnya apa? Outputnya adalah answer atau solutions. Jadi answer ini kan dia tadi ada masalah, kemudian diolah akan menghasilkan jawaban. Kemudian atau ada pertanyaan yang akan diolah menjadi jawaban, atau masalah diolah menjadi solusi. Ya, kira-kira nanti selanjutnya kita coba nanti masuk ke yang lebih rinci ya, soal tadi ada masalah kita selesaikan, kemudian mendapatkan solusi, itu nanti terlihat di topik-topik selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa permasalahan ya. Saya lihat dulu. Oke, ada beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan oleh kecerdasan buatan. Nah, identik yang pertamanya ini adalah dengan game atau permainan. Ya. Jadi di sini ceritanya memang ada beberapa yang bisa kita lakukan dengan kecerdasan buatan. Tadi bukan hanya game ya, tapi yang pertama ini dia lebih ke pembuktian teorema atau matematika. Kemudian game tadi termasuk sudah jelas, di mana ada chess ya, ini pemain catur, kemudian tik, saraf tak sadar, tik tek tuh ya, tik tek tuh. Oke, kemudian ada Othello dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya pemecahan masalah ini dia mengambil keputusan ya. Kemudian kalau persepsi atau perseptron, perception ya, ini visi, vision, dan percakapan. Kemudian pemahaman bahasa, nah ini sudah masuk ke natural language.
Kemudian ada pengenalan pola atau pattern recognition yang bisa nanti berhubungan ke citra ya. Jadi kalau nanti mengambil mata kuliah pengolahan citra, ini nanti sudah tergabung atau sudah dipelajari dasarnya di kecerdasan buatan sedikit-sedikit ya. Kemudian pemecahan masalah akar atau ini expert system yang tadi, ini biasanya berhubungan dengan medis ya. Kemudian pembuatan perangkat lunak otomatis. Nah, ini automated software generation. Oke. Kemudian bidang-bidang kecerdasan buatan. Nah, ini yang tadi ya, ada sistem paket, expert system, pengelolaan bahasa alami, natural language processing, pengenalan ucapan, nah ini speech recognition, kemudian pengolahan citra, image processing, robotics ya, sensor, physiology, genetic algorithm, neural networks, nah ini neural networks, intelligent computer, aided instruction, game playing, evolutionary computing, dan yang terakhir itu probabilistic reasoning. Ya, itu kira-kira bidang-bidangnya nanti yang akan dijumpai yang terkait dengan AI. Nah, biasanya ini ada mata kuliahnya nanti ya di semester misalnya semester 7 atau misalnya semester 6 atau 5 gitu kan. Nanti akan kalian temui. Oke. Ini saya skip aja. Nah, ini perbedaan komputasi konvensional dengan kecerdasan buatan. Coba kita lihat sedikit. Jadi di sini komputasi konvensional ini menggunakan fungsi otak manusia. Sementara kecerdasan buatan ini dia sudah meniru beberapa fungsi otak manusia. Kemudian di sini komputer diperintahkan untuk menyelesaikan suatu masalah, sementara di sini komputer diberitahu tentang suatu masalah. Nah, inilah perbedaannya terlihat ya. Jadi kalau secara komputasi komputer itu bekerjanya itu hanya menyelesaikan masalah yang diperintahkan. Tapi kalau kecerdasan buatan ini sudah ada pengetahuan di sini. Jadi komputer itu sudah mirip atau sudah hampir seperti otak manusia yang memang ada masalah, dia bisa mendeteksi itu sebagai masalah. Nah, gitu ya. Kemudian di sini juga ada bahasa pemrograman ya seperti biasa yang mungkin sudah dipelajari sebelumnya seperti C, C++, Pascal ya. Kemudian di sini programnya nanti dibuat dengan Prolog atau Lisp ya. Kemudian ini dapat dijalankan pada semua jenis komputer tetapi tidak dibuatkan hardware khusus. Nah, kalau di AI ini harus khusus dia hardware-nya. Kemudian di sini komputer diberi data dan program yang berisi spesifikasi langkah demi langkah bagaimana cara digunakan dan diolah untuk mendapatkan solusi. Tapi kalau di sini komputer itu diberi pengetahuan langsung. Ya, kemudian ada juga di sini berdasarkan algoritma dan rumus matematika, tapi di sini berdasarkan representasi dan manipulasi simbol. Kemudian secara konvensional tadi, ini pengolahan objek bersifat kualitatif dan di sini bersifat kuantitatif. Ya, mungkin itu sedikit perbedaannya. Nah, ini keuntungan, kerugian, dan kelemahan nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, nah ini penjelasan tentang AI yang sederhana. Nah, kalau melihat dari buku ini juga banyak hal juga yang dapat dikupas ya. Nah, di sini kenapa manusia harus mempelajari AI? Nah, kemudian ada definisi AI gitu kan.
Nah, kalau misalnya saya beri pemahaman sedikit, kenapa kita harus mempelajari AI. Jadi, AI ini kan menjadi sebuah kebutuhan kalau zaman sekarang ya. Jadi misalnya contoh yang ada di buku ini, hmm, misalnya ini, misalnya seperti bidang eh, jaringan syaraf tiruan ya. Jaringan syaraf tiruan ini kan dia ini mengenali objek ya. Jadi bagaimana cara komputer mengenali objek? Nah, contohnya misalnya sekarang kita dari Facebook gitu kan pengen mengenali objek wajah seseorang. Nah, itu peran dari AI. Kemudian misalnya kita kepengen mencari alamat-alamat dari Google misalnya gitu kan, atau misalnya bisa mencari gambar-gambar. Nah, itu semuanya juga peran dari AI. Nah, jadi kalau ditanya kenapa belajar dari AI, kenapa perlu belajar AI, ini sebenarnya tujuannya mempermudah aktivitas manusia ya secara sehari-hari. Kemudian AI ini terus berkembang dari masa yang dulu sampai dengan masa sekarang, semakin lama semakin canggih. Nah, jadi eh, memang di informatika atau di dalam ilmu komputer, AI ini menjadi sebuah ilmu yang sangat berperan banyak ya dalam kehidupan manusia. Dan memang memiliki banyak manfaat, sangat banyak, tapi juga memiliki efek-efek ya atau resiko-resiko tertentu. Nah, kemudian definisi AI di buku yang kedua ini ya, saya pikir nanti bisa dibaca sendiri aja karena tidak terlalu jauh ya definisinya. Nah, ini juga nanti bisa dilihat, tapi hati-hati buku ini bicaranya tentang jaringan syaraf tiruan ya. Jadi pasti dia mengambil contoh tentang jaringan syaraf tiruan. Nah, ini ada sejarah AI juga, nanti bisa dibaca kalau misalnya kepengen pakai dua buku ya. Nah, ini AI di masa depan. Nah, ini ada perubahan-perubahan dari tahun 2009, 2019, nah, sampai seterusnya nanti arahnya kemana sebenarnya AI ini bisa ke robotik juga ya. Jadi tadi ada beberapa bidang-bidang yang paling tinggi itu robotik sebenarnya. Nah, ini kan banyak banyak hal yang bisa kita lakukan dengan AI dan memang di zaman sekarang ini sudah menerapkan bidang ilmu ini semuanya. Ya. Ini kelebihan AI di mana tetap melakukan proses pembelajaran itu yang paling inti. Nah, kalau mau rangkuman ini dapat juga dilihat di sini ya, di mana memang tetap fokusnya pada kecerdasan alami manusia yang kita tiru menjadi kecerdasan buatan. Oke, ini saya pikir tidak usah terlalu dalam ya. Oke, sudah habis. Nah, jadi kita pakai buku yang ini saja untuk keseharian. Nanti kalau misalnya kita kepengen membahas AI yang tentang JST atau jaringan syaraf tiruan, kita masuknya ke buku yang kedua. Tapi tidak ada masalah. Saya pikir dari awal saya sampaikan saja buku-buku yang kita gunakan. Tapi tidak terlepas juga ada buku yang lain ya, misalnya ada buku-buku yang lebih nyaman dengan kalian. Bisa dicari di Tokopedia misalnya, atau beli ke Gramedia juga boleh.
saya cari dulu, tapi kalau beli di online eh, kena ongkir ya, tapi kalau misalnya di Gramedia sekarang masih ada beberapa saya lihat buku tentang AI bagus-bagus. Jaringan saya masalah ya. Oke. Nanti coba coba dicari saja buku-buku yang memang buku AI yang mendekati dengan silabus dengan namanya kurikulum informatika. Tapi saya rasa hampir hampir semua buku AI yang saya lihat itu bagus ya. Oke, mungkin belum bisa saya tunjukkan untuk ini untuk kenal masalah jaringan. Oke, mungkin nanti bisa coba di search sendiri ya untuk bukunya. Jadi itu saja untuk perkuliahan hari ini. Mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi. Kalau ada yang belum jelas, nanti minggu depan bisa ditanyakan. Ya, baik itu saja materi hari ini. Jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen. Kemudian kalau masih ada absen dan tanda tanya nanti bisa disampaikan ke saya. Oke, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.